Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari yang ketiga ini ya, di bulan Ramadan, hari kedua atau hari ketiga ini, baru mulai ya. Kita mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita, memberikan kesehatan kepada kita, memberikan perlindungan kepada kita. Semua amal ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini bisa menjadi amal soleh dan tercatat sebagai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mengawali perkuliahan mari kita buka dulu dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa taala dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita termasuk hamba-hamba yang terpilih yang bisa hadir dalam kesempatan ini, dan dalam arti kita masih diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita diberikan sehat. Nah, oleh karena itu mari kita memperbanyak syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan syukur kita Allah menambah nikmatnya kepada kita semuanya. Amin. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa pekan yang lalu atau tepatnya 2 minggu yang lalu kita sudah membahas hubungan antara manajemen pendidikan, administrasi pendidikan, dan kepemimpinan pendidikan. Kita tahu bahwa dalam hubungannya ketiganya itu saling berhubungan, terutama dalam setting organisasi, bahwa di dalam sebuah organisasi akan bisa menjadi sangat optimal, akan bisa berjalan dengan baik ketika manajemen bisa dijalankan dengan baik, ya, terutama dengan fungsi-fungsi manajemennya, ya, dan kemudian apalagi ketika didukung dengan kepemimpinan, karena kepemimpinan adalah menjadi motor, jadi penggeraknya, gitu, jadi penggeraknya. Dan demikian pula administrasi itu adalah memberikan catatan, ya, atau mencatat tentang semua proses yang ada, baik dari sisi manajemen maupun dari kepemimpinan itu. Nah, karena ketiganya ini saling terkait, maka sesungguhnya di dalam konteks kependidikan, maka seseorang yang bergerak atau menangani bidang pendidikan maka harus bisa memahami dengan baik apa arti makna dari manajemen pendidikan, kemudian administrasi pendidikan, dan juga kepemimpinan pendidikan. Memang dalam beberapa hal banyak orang membedakan antara administrasi pendidikan dengan manajemen pendidikan. Kalau sebagian penggagas mengatakan bahwa kalau manajemen pendidikan itu orientasinya adalah pada profit organization, gitu ya. Jadi pada organisasi nirlaba yang orientasinya adalah untung dan rugi, ya. Jadi ini lebih pada bisnis proses, ya, proses bisnis gitu. Sementara kalau administrasi pendidikan itu lebih pada orientasinya pada non-profit organization, ya, pada organisasi-organisasi yang non-profit, yang lebih berorientasi pada pelayanan, services, gitu ya, seperti lembaga pendidikan, rumah sakit, gitu ya, lembaga pemerintah, itu kan lebih pada pelayanan, bukan pada bisnis, bukan untung rugi, tetapi bagaimana memberikan servis kepada orang lain, kepada pihak lain dengan sebaik-baiknya. Nah, sementara
untuk bisa menjalankan itu semua dibutuhkan leadership ya, jadi kepemimpinan ya, kepemimpinan yang handal, kepemimpinan yang betul-betul bisa mengoptimalkan semua unsur potensi baik dari potensi manajemen, fungsi manajemen maupun juga dari administrasi pendidikan, yaitu fungsi pelayanan tadi. Nah, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di awal kita sudah mengenal bahwa seringkali seperti yang disampaikan oleh Peter Drucker, manajemen itu adalah doing thing right gitu ya. Ya, jadi bisa melakukan sesuatu dengan benar gitu. Ya, ini lebih pada strukturnya. Ya, tapi kalau kepemimpinan itu adalah doing right thing. Ya. Jadi melakukan dengan benar sesuatu itu lebih kepada personalnya gitu. Jadi ini salah satu cara untuk melihat gitu ya. Jadi kalau kaitannya dengan sistem, dengan struktur itu adalah berarti manajemen. Tetapi kalau kaitannya dengan orang ya, nah strategi itu adalah leadership atau kepemimpinan. Nah, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam konteks kepemimpinan pendidikan kita tahu bahwa dalam kepemimpinan pendidikan tujuan akhirnya itu adalah agar pendidikan, proses pendidikan itu bisa mencapai kualitas yang baik, ya, bisa memenuhi standar kualitas yang bagus, atau bisa memenuhi penjaminan mutu, penjaminan mutu. Nah, oleh karena itu, maka di dalam menjalankan sebuah proses kepemimpinan pendidikan dibutuhkan apa yang disebut dengan leadership skill. Leadership skill. Apa itu leadership skill? Kemampuan. Ya, oke. Skill kepemimpinan ya. Kadang kita agak susah mengartikan skill gitu ya. Kalau diartikan keterampilan saja itu kurang pas ya. Tapi skill itu mencakup ya segala kemampuan, kemudian keterampilan gitu ya. Jadi memang lebih lengkap gitu ketimbang sekedar keterampilan saja gitu. Tetapi kita tahu bahwa dalam skill itu pasti ada keterampilan-keterampilan teknis tertentu yang dibutuhkan. Maka di dalam kepemimpinan kita membutuhkan apa yang disebut dengan leadership skill, ya, skill kepemimpinan. Nah, kita nanti akan mencoba apa sih sebenarnya leadership skill ini ya, yang diperlukan, yang dibutuhkan oleh seorang leader di dalam menjalankan tugasnya, sehingga ketika dia berada di dalam sebuah organisasi, dia bisa mempengaruhi orang lain, bisa memotivasi orang lain, bisa mengajak orang lain, sehingga dalam rangka mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan, itu bisa optimal, bisa maksimal, bisa mencapai tingkat produktivitas sebagaimana yang telah dicita-citakan, telah ditetapkan di dalam sebuah institusi itu. Nah, baiklah saudara-saudara yang dirahmati Allah, saya akan coba menampilkan slide ya. Nah, ini slide. Mudah-mudahan ini sudah tampil ya. Oke. Sampun ya? Sampun, Pak, sampun. Nah, ini tentang leadership skill training. Ini sebenarnya lebih kepada bagaimana sih kita melatih skill kepemimpinan itu. Karena di dalam slide ini disebutkan bahwa leadership skill training ini itu adalah merupakan training untuk melatih skill kepemimpinan, dan ini menjadi kunci dari successful leadership ya. Jadi kepemimpinan yang berhasil gitu ya, yang sukses itu sangat ditentukan oleh leadership skill training ini. Nah, sebelum sampai apa saja sih yang atribut atau indikator yang perlu diperkuat di dalam skill kepemimpinan itu, kita perlu ketahui, kita perlu menggali kembali apa sih sebenarnya leader itu ya. Siapa sih sesungguhnya seorang leader itu? Jadi kalau dalam tampilan ini, dalam materi ini, leaders
establish vision and set direction. Ya. Jadi seorang pemimpin itu adalah yang mampu menetapkan visi, gitu ya. Ya, jadi membangun visi dan menyusun arahannya, gitu. Jadi seorang pemimpin yang baik itu, seorang pemimpin yang memang bisa dikatakan sebagai leader yang sesungguhnya itu, dia pasti punya impian, punya cita-cita ke depan, ya. Punya visi yang jelas ke depan. Karena apa? Dia akan mengajak orang lain, akan membawa orang lain pada satu tujuan. Nah, tujuan itulah yang kemudian nanti digunakan untuk mencapai visinya. Gitu. Jadi, maka leaders establish vision and set direction. Gitu ya. Jadi, ini menjadi kunci ya. Maka visi ini menjadi sangat penting. Gitu. Ketika seorang leader, seorang pemimpin tidak memiliki visi yang jelas, maka dipertanyakan, gitu. Ya, sangat dipertanyakan, gitu ya. Keberadaannya, kedudukannya, gitu ya. Inilah yang pertama. Jadi harus memiliki visi. Nah, maka ada dalam konteks kepemimpinan itu model visioner leadership. Jadi visioner leadership itu adalah ciri seorang pemimpin yang out of the box. Ya. Jadi out of the box. Jadi berpikirnya itu di luar kotak. Maksudnya dia berpikir jauh ke depan. Berbeda dengan apa yang sekedar dipikirkan oleh orang-orang lain. Kalau orang lain hanya berpikir di dalam ruangan saja, dia sudah berpikir di luar ruangan yang sudah jauh ke depan. Maka ini pernah saya ingat dulu seorang rektor yang menjadi rektor UI pada masa saya kuliah di Fakultas Tarbiyah ya, waktu masih menjadi Fakultas Tarbiyah. Rektornya adalah Profesor Aceh Partadiwja. Prof Aceh itu waktu itu visinya sangat luar biasa. Orang baru mengakui setelah beliau tiada, ya, setelah beliau tiada. Jadi awalnya beliau itu mengirim para dosen, padahal UI belum sekuat sekarang ya. UI itu masih sangat prihatin gitu. Mengirim para dosen itu sekolah ke luar negeri, baik itu ke Timur Tengah maupun juga ke Amerika maupun juga Kanada dan juga beberapa negara barat. Banyak orang mempertanyakan, loh, ini gimana itu maksudnya apa gitu. Nah, ternyata setelah itu kemudian itu memang diseleksi betul. Setelah selesai mereka kembali dan setelah kembali membawa penyegaran tentang keilmuan, tentang cara pembelajaran, tentang berbagai macam keilmuan gitu ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, beliau memilih lokasi kampus itu di Jalan Kaliurang yang sekarang kita tempati ini. Waktu itu Jalan Kaliurang ini sepinya minta ampun. Gitu ya. Kalau sekarang Anda akan sulit mencoba menyeberang itu karena saking banyaknya kendaraan. Kalau dulu Anda bisa bayangkan mau menyeberang itu sangat leluasa karena apa? Dulu sangat sepi sekali, masih sangat sepi banget. Gitu. Beliau memilih tempat yang ada di sini. Padahal dulu dipertanyakan, loh tempat yang jauh dari kesepian dari perkotaan, kemudian ini terus nanti bagaimana gitu, transportasi macam-macam gitu. Ternyata sekarang Jalan Kaliurang KM14 menjadi kota satelitnya. Jadi seolah-olah kalau di Jogja aja beberapa waktu 24 jam itu ada matinya gitu. Tapi di Jalan Kaliurang kadangkala tidak ada matinya. Karena apa? Banyak ketika masih luring dulu jam-jam tertentu jam 3 jam setengah 4 itu masih ada warung-warung pada buka ya mahasiswa yang sering buat tugas dan seterusnya itu lapar gitu. Nah itu pada ini. Nah ini salah satu contoh dia punya visi yang orang lain belum sempat berpikir ke sana. Nah ini luar biasa gitu. Nah dan dia memang sangat luar biasa dan hasilnya itu dirasakan setelahnya. Nah ini namanya pemimpin yang memiliki visioner yang sangat luar biasa. Jadi leader establish vision and set direction. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, leader affirm and articulate values. Ya. Jadi seorang pemimpin itu bisa mengartikulasikan nilai. Ya. Umpamanya nilai kedisiplinan, ya.
nilai kesungguhan, nilai keberanian, nilai kejujuran, nilai keadilan, nilai kasih sayang. Itu betul-betul bisa mengartikulasikan, artinya menampakkan di dalam sebuah kehidupan yang real, yang nyata. Yang itu kemudian bisa diikuti, bisa ditunjukkan, dan kemudian orang lain bisa mengikuti dengan baik. Nah, ini seorang pemimpin itu harus mampu seperti itu. Dia harus bisa menjadi contohnya. Gitu. Bagaimana kalau dia mengajak orang lain disiplin, dia sendiri harus disiplin terlebih dahulu. Ketika dia mengajak bagaimana orang lain harus berkasih sayang kepada orang lain, maka dia harus menunjukkan kasih sayang itu. Ya, jadi dia akan selalu mengasihi orang-orang yang ada di sekitarnya, gitu ya. Orang-orang yang bersama dia. Kalau di lembaga pendidikan, ya dia akan mencoba mengasihi bukan hanya yang bersangkutan, tapi termasuk keluarganya dan seterusnya. Nah, ini salah satu contoh seorang leader yang memang sangat diperlukan gitu. Maka nanti ini akan melahirkan apa yang disebut dengan servant leadership, ya, kepemimpinan yang melayani itu. Kemudian leader have high standard and high expectation gitu. Jadi seorang pemimpin itu harus memiliki standar yang tinggi dan juga harapan yang tinggi, bukan hanya yang ya ala kadarnya gitu lah. Kalau dulu kan ada pepatah mengatakan gantunglah cita-cita setinggi langit gitu ya. Jadi cita-citanya itu setinggi langit gitu. Artinya memang punya standar gitu. Jadi kalau kita punya lembaga pendidikan, mengawal sebuah lembaga pendidikan, ya pengen kita itu hanya sekedar sama dengan lembaga pendidikan yang lain. Tapi harus bisa menjadi lebih dari orang lain. Ini yang diperlukan gitu. Apakah itu dalam sisi manajemennya, apakah itu dalam sisi kualitas hasilnya gitu ya. Nah, itu harus selalu dipikirkan gitu. Nah, ini jadi mempunyai standar-standar yang tinggi. Lulusannya harus memang betul-betul memiliki kualitas yang baik dari sisi akademiknya, dari sisi akhlaknya umpamanya. Jadi seperti itu. Bahkan bisa jadi dari sisi kemampuan bahasanya, bisa jadi seperti itu. Nah, ini harus punya gitu. Seorang pemimpin harus punya itu. Jangan sekedar sama gitu. Nah, kalau sama itu nanti lama-lama ditinggalkan orang. Karena orang akan mencari yang selalu lebih baik. Nah, ini. Kemudian leader are accountable. Jadi seorang pemimpin itu adalah bertanggung jawab. Nah, ini sudah sangat jelas ya bahwa seorang pemimpin itu memang memiliki tanggung jawab dalam kepemimpinannya. Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyati. Wah, seorang pemimpin itu nanti akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah atas kepemimpinan yang dijalankannya. Jadi seperti itu. Maka kalau ada kekeliruan, kesalahan yang ada di dalam stafnya, orang-orang yang bersamanya, itu tidak semata-mata hanya disalahkan kepada mereka. Bisa jadi itu kesalahannya adalah pada pemimpin itu. Karena apa? Mungkin pemimpin itu belum betul-betul jelas memandu, menjelaskan, menyampaikan, ya, mengkomunikasikan tentang ide, gagasan, kemudian cara kerja dan seterusnya kepada orang-orang yang ada di bawahnya, sehingga terjadi kesalahan-kesalahan. Maka yang bertanggung jawab adalah pemimpin gitu. Nah, termasuk juga kalau dalam konteks yang lebih luas negara. Jadi kalau sampai terjadi kekacauan, terjadi huru hara, terjadi perpecahan, itu yang bertanggung jawab adalah pemimpinnya. Nah, ini penting ya di dalam kehidupan kita, sehingga jangan sampai, makanya di dalam memilih pemimpin itu nggak boleh asal gitu ya, nggak boleh sembarangan gitu. Bahkan di dalam Al-Quran itu dalam surat ke-9 ayat yang ke-23 itu Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan gitu, ya ayyuhalladzina amanu, ya apa itu namanya, saya jadi malah lupa gitu, la tattakhidhu aba'akum wa abna'akum, ya. Nah, itu apa itu ya, saya lupa gitu jadinya. Surat At-Taubah, ya, surat At-Taubah ayat yang ke-23. Ada yang hafal mungkin Ustadz Ridwan ini apa? Ya ayyuhalladzina amanu
la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum auliya. Aulia. Aulia. Artinya apa? Ini orang yang terdekat aja nggak boleh dipimpin ketika memang tidak memiliki kualitas, tidak memiliki standar, tidak memiliki kapasitas untuk itu. Apalagi orang lain ya, apalagi orang lain. Maka ini Islam itu begitu luar biasa memilih memberikan rambu-rambu. Sehingga kalau ada yang mengatakan bahwa kita tidak boleh ya membawa-bawa Islam gitu ya dalam kancah kehidupan NKRI itu sangat salah sekali gitu ya. Sangat keliru sekali gitu ya. Al-Qur'an juga menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah gitu ya. Jadi kita diminta untuk masuk ke dalam Islam ya. Memeluk Islam itu benar-benar secara kafah. Nah, Islam itu kan bisa menjadi sebuah aturan sistem gitu ya. Nah, sehingga itu perlu kita pegang teguh dengan sebaik-baiknya. Makanya kita sangat memprihatinkan ya statement dari Ketua PBNU ya, Kiai Haji Profesor Kiai Haji Akil Siraj gitu ya, yang pokoknya kalau itu hanya yang ngajarkan masalah ibadah saja gitu ya, jadi tidak boleh mengajarkan yang lain-lain ya. Gitu. Nah itu repot gitu ya. Nah kalau Islam nanti udah dibatasi kayak gitu akan menjadi sempit gitu. Islam menjadi dipersempit padahal Islam itu adalah sistem yang luas. Nah, ini tanggung jawab. Makanya beberapa tokoh yang Nahdien yang lurus gitu ya seperti Kiai Haji Idrus Ramli gitu ya. Itu mengingatkan gitu ya tentang siapa itu Profesor Dr. Kiai Akil Siraj itu yang sudah banyak menyimpang pikiran-pikirannya dan seterusnya. Nah, ini menjadi sangat penting bagi kita. Maka kita tidak boleh asal gitu dalam memilih pemimpin. Tapi betul-betul kita harus selektif. Selama dia betul-betul berpegang teguh pada Islam, berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah gitu ya. Dan hukum-hukum yang memang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka itulah yang perlu kita kedepankan. Wong keluarga saja nggak boleh kan. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya. Ini istahabbul kufra 'alal iman wa may yatawallahum minkum faulaika humuz zalimun. Nah, disebutkan di situ. Kalau itu dilakukan karena dia tidak punya kapasitas, itu termasuk orang yang zalim, tidak sesuai dengan proporsinya. Itu Qur'annya. Nah, kemudian nanti disambung dengan ayat yang menyebutkan Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun tahshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallah wa rasulihi wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasikin. Nah, kira-kira seperti itu. Kalau saya nggak fasih, mau dimaafkan ya. Tapi intinya itu Quran sudah memberi rambu-rambu ya. Kita nggak boleh meninggalkan itu. Karena kalau sudah rambu-rambu di Quran ya sebisa mungkin kita pedomani. Kita ikuti ya secara baik gitu ya. Jadi seperti itu. Begitu ya Pak Kiai Ridwan ya. Nah, ini start kita ini. Luar biasa ini. Oke, baik. Itu yang terkait dengan accountable. Kemudian leader motivates. Seorang pemimpin itu harus bisa memberikan dorongan, memberikan motivasi, ya, membangkitkan semangat ya orang-orang yang ada di sekitarnya untuk bisa bekerja dengan baik, untuk bisa menjalankan tugasnya dengan baik, gitu ya. Harus dimotivasi. Jadi bekerja dengan sungguh-sungguh, bahwa bekerja itu adalah merupakan ekspresi yang memang diperintahkan oleh Allah gitu ya. Dan kita ingat di dalam surat ke-9 juga ya, ayat 105 kalau tidak salah atau 103 gitu. 105 itu memang Allah itu akan melihat ya. Allah dan Rasulnya dan orang-orang beriman itu akan melihat kerja kalian gitu ya.
Itu di dalam surat At-Taubah itu ya. Surat At-Taubah ayat yang ke-105 gitu. Itu betapa luar biasanya. Nah, ini makanya seorang pemimpin itu harus memotivasi gitu, bisa mendorong, bisa mengoptimalkan ya orang-orang yang ada di sekitarnya, yang bersamanya, ya, yang mengikutinya itu untuk betul-betul bekerja secara maksimal atau juga berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Toh dulu kepemimpinan Islam kan sudah saya sampaikan bahwa kepemimpinan itu adalah sebuah proses membimbing, mengajak, mempengaruhi ya orang lain ya ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kata kunci dalam kepemimpinan Islam kan seperti itu. Kemudian leaders achieve unity. Jadi seorang pemimpin itu harus bisa menyatukan intinya ya. Jadi menyatukan bukan malah memecah belah itu. Wah ini sekarang memang harus hati-hati ya di era kita ini. Kalau teman-teman semua mungkin belum banyak mengenal ya dalam perjalanan sejarah. Tapi kalau saya termasuk sudah pernah mengalami perjalanan sejarah itu. Jadi di Indonesia itu fenomenanya sama. Tahun 1926, kemudian tahun 1948, tahun 1965 dengan tahun 2020 itu relatif sama pergerakannya. Jadi bagaimana yang dimaksudkan? Yang dimaksudkan itu bahwa umat Islam itu pada tahun-tahun yang saya sebutkan tadi itu banyak dipecah belah, dipecah belah, dipecah belah. Siapa yang memecah belah? Yang orang-orang yang tidak suka dengan orang Islam, yang mereka adalah orang-orang komunis, gitu. Oleh karena itu musuh yang terbesar di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia ini kan komunis, komunisme. Nah, jadi itu masa-masa di mana laten PKI ya, Partai Komunis Indonesia atau paham komunis itu begitu tampil ke depan. Nah, sekarang ini juga sama. Umat antara sesama umat Islam itu diadu domba ya, dipecah belah gitu ya. Sehingga umat Islam itu supaya tidak satu, tidak kompak gitu. Nah, karena kalau Islam itu kompak itu akan ditakuti oleh siapapun gitu. Maka ada Islamofobia gitu. Tapi di negara-negara barat sekarang berbalik. Di negara-negara barat malah justru orang itu pada berlomba-lomba gitu ya, ingin masuk agama Islam. Sehingga itu diabadikan di dalam Al-Qur'an, idza ja'an nasrullahi wal fath gitu ya. Nah, itu ayatnya gitu. Dan kalau sudah ke situ sebenarnya itu pertanda bahwa akhir zaman itu memang sudah dekat gitu ya. Nah, dan sekarang memang kita ada di dalam masa itu gitu. Di masa termasuk dalam akhir zaman itu. Silakan nanti dibahas kalau itu kajian tafsir ya, kajian ada di dalam beberapa kitab tafsir gitu ya tentang hal itu. Tapi yang paling penting adalah bahwa intinya seorang pemimpin harus bisa menyatukan berbagai kubu ya, kan ada yang mungkin sering ada dalam sebuah organisasi itu kubu-kubuan gitu ya. Kubu A, kubu B gitu ya. Ini kelompok A, kelompok B. Nah, ini harus bisa disatukan. Jadi kalau ini saling berseberangan, bagaimana itu menjadi sebuah kalau ini saling berantem itu akan meruntuhkan. Tapi bagaimana kemudian ini dirangkul, kemudian menjadi satu kekuatan. Bahwa kita adalah satu teamwork gitu. Nah, ini harus dikembangkan. Nah, ini sebagai contoh saya pun juga ketika diamanai sekarang ini di Direktorat Sarana Prasarana, saya melihat bahwa di unit saya itu dulu ada gap antara bagian pengadaan dengan bagian inventaris. Nah, saya juga mencoba bagaimana itu saya satukan. Bahwa kita tidak mungkin sendiri-sendiri, tapi kita menjadi satu kekuatan yang solid ketika kita bersama-sama. Nah, ini dengan berbagai cara, dengan pendekatan-pendekatan yang bersifat personal, kemudian bersifat organisasional gitu ya. Ini kita lakukan. Nah, sekarang sudah menjadi solid gitu. Tidak ada lagi ya kalau ada masih sedikit ya tinggal sedikit lah. Sekat-sekat itu sudah mulai hilang gitu. Sekarang menjadi satu kesatuan. Sehingga orang lain itu sekarang kalau sudah melihat namanya direktur saya itu biasanya orang akan ini wah
DSP kompak ya. Nah, itu bagus gitu ya, bagus gitu. Nah, ini karena apa? Kita mencoba menyatukan itu. Ini fungsi pemimpin seperti itu. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah leader serve role model gitu ya. Jadi seorang pemimpin itu ya sebagai melayani sebagai role model ya. Ya, role model, dan kita tahu bahwa role model terbaik kita adalah junjungan kita Rasulullah Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seperti itu. Nah, bagaimana kita bisa mencontoh beliau, bisa menjadi role model, gitu. Sehingga kita menjadi panutan orang-orang di sekitar kita. Ya, bagaimana cara bicara kita, akhlak kita, kemudian cara komunikasi kita, ya, kemudian cara pengambilan keputusan kita, tanggung jawab kita itu bisa menjadi contoh buat orang lain. Nah, makanya pemimpin itu memang nggak gampang. Maka tanggung jawabnya berat. Maka kalau sukses dia jaminannya surga, tapi kalau dia gagal itu jaminannya neraka, kan begitu ya. Jadi seperti itu. Ini pemimpin. Makanya tidak mudah. Kemudian leaders listen and explain. Seorang pemimpin itu harus pandai mendengar ya, karena seorang pemimpin itu harus pendengar yang baik. Insya Allah kalau seorang pemimpin itu bisa menjadi pendengar yang baik, maka dia termasuk akan menjadi modal sukses. Kenapa? Kalau dia bisa menjadi pendengar yang baik, maknanya dia bisa mendengarkan, ya, mengerti, memahami berbagai keluhan, harapan dari orang-orang yang ada di sekitar. Tapi kalau tidak peduli sama sekali, yang penting pokoknya apa yang menjadi kemauan kita, wah itu repot. Tapi kalau kita selalu mendengarkan, ya, apa yang menjadi keluhan, apa yang menjadi harapan, ada menjadi kekurangan dari orang-orang yang ada di sekitar kita, selama itu masih ada konteksnya dengan keorganisasian kita, maka insya Allah itu akan menjadi modal yang baik untuk bisa membesarkan institusi, membesarkan organisasi, dimanapun kita, di lembaga pendidikan, di dalam masyarakat, atau dimanapun berada. Itu insya Allah menjadi jaminan. Dan kemudian setelah itu apa? Explain. Setelah kita bisa mendengar, menggali berbagai keluhan, harapan itu, maka kemudian kita menjelaskan. Oh, kalau ini tidak memungkinkan. Oh, ini yang memungkinkan, dan seterusnya. Sehingga apa yang harus kita lakukan? Kalau Anda ingin memenuhi harapan seperti ini, apa yang harus Anda lakukan? Kemudian bagaimana strateginya? Bagaimana cara melaksanakannya? Mari kita lakukan bersama-sama. Nah, ini salah satu cara. Nah, kita mikirkan gitu ya. Seorang pemimpin itu memang pekerjaannya mikirkan orang lain gitu ya. Jadi mikirkan orang lain agar orang lain itu betul-betul optimal nanti di dalam melaksanakan kinerja. Oke. Baik, sampai di sini mungkin ada respon, tanggapan, pertanyaan, dipersilakan. Saya, Pak. Oke, monggo Mas Sonatan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya izin bertanya terkait yang tadi Bapak jelaskan, memberikan contoh ketika Ketua PBNU misalkan memberikan sebuah tanggapan atau ide lalu diingatkan oleh pemimpin yang lain karena ada perbedaan persepsi. Nah, seperti halnya saya juga kasih contoh itu di Muhammadiyah, Bapak Amin Rais sama Dahlan Rais. Kebetulan memang Pak Dahlan Rais tetangga saya di kampung. Nah, itu mereka bergerak di bidang politik. Tapi Bapak Haidar Nasir tidak mau dan tidak suka bergerak di bidang politik, padahal sama-sama bermuhammadiyah. Begitu pula seperti Kementerian Pendidikan sekarang, lalu ada contoh juga John Boston di Amerika. Nah, menurut Bapak ketika besok salah satu dari kita atau mungkin kita semua menjabat sebagai salah satu pemimpin, kita memberikan ide, lalu ada pemimpin yang lain yang tidak setuju, itu apa sih yang harus kita lakukan kalau misalkan dua-duanya memiliki bendera yang sama tapi pandangan yang berbeda? Seperti itu, Bapak. Oke, ya. Baik, saya kira itu pertanyaan yang sangat bagus, yang luar biasa. Salah satu yang perlu dilakukan ketika terjadi seperti itu adalah duduk bersama, bermusyawarah, berdialog. Sebagaimana Rasulullah dulu selalu mengajarkan seperti itu. Jadi kalau ada perbedaan, nah kemudian dari dialog itulah nanti diambil jalan yang terbaik, jalan tengahnya. Nah, ini yang mestinya dilakukan, didialogkan. Secara internal ya, secara personal itu perlu ada komunikasi yang lebih gitu ya. Kemudian dari situ
kenapa kok yang satu menginginkan ini, yang satu tidak, alasannya apa, kemudian dicari gitu. Nah, kemudian dikembalikan dengan visi misi organisasi gitu. Nah, ini saya kira seperti itu caranya yang harus dilakukan. Nah, di kita budaya seperti itu sebenarnya sudah cukup baik ya. Saya masih ingat betul ketika dulu di Nahdien itu ketika Profesor Kiai Haji Said Akil Sirot itu banyak membuat pernyataan-pernyataan yang malah merugikan Nahdien sendiri gitu ya. Itu kemudian PWNU Jawa Timur itu memanggil beliau, mengajak beliau berdialog, berdiskusi gitu ya. Dan ternyata memang luar biasa ditemukan hal-hal yang memang di situ nampak memang ada perbedaan-perbedaan dan memang kemudian bahwa ada yang keliru dari beberapa yang disampaikan oleh PBNU itu, sehingga ini menyalahi khitoh ya, kalau bahasa dalam organisasi itu menyalahi khitoh yang sudah ditanamkan oleh pendirinya dulu. Kita tahu bahwa pendiri Muhammadiyah dengan pendiri NU itu kan sebenarnya salah saudara yang masih sahabat yang sangat luar biasa. Gurunya juga sama gitu. Nah ini kan luar biasa. Makanya waktu itu terjadi dialog dan kemudian didudukkan perkaranya gitu. Dan memang betul, memang ada beberapa kekeliruan ya, itu disadari, tetapi ya tetap aja dilakukan gitu. Ya karena nyun sewu ya, kalau sudah terkena arus politik itu kadang-kadang ya kadang-kadang mengalahkan prinsip-prinsip yang benar gitu. Ini hal yang ada di dalam kondisi kita. Tapi yang paling penting adalah kemudian duduk bersama, berdialog, berdiskusi, kemudian bermusyawarah, mana yang harus dilakukan, kemudian mana yang terbaik. Nah, tidak saling menyerang, tapi kemudian itu perlu diajak berdialog bersama-sama. Karena kita membawa ini. Karena apa? Nanti dilihat. Karena ini kalau ini terus dilakukan, nanti akan menghancurkan organisasi itu sendiri. Gitu ya. Nah, ini kan yang sekarang sudah dirasakan gitu ya. Para tokoh-tokoh yang lurus ya, ulama-ulama yang lurus baik di Nahdien maupun juga di Muhammadiyah itu sudah mencoba untuk mendudukkan itu gitu. Jadi ketika ada hal-hal yang memang tidak pas, maka kemudian mereka mengajak untuk berdialog bersama-sama. Itu adalah solusi terbaiknya, Mas. Jadi kalau hal itu tidak dilakukan, ya maka mungkin akan terjadi semakin perpecahan ya, jadi perpecahan. Nah, yang kalau terjadi seperti itu ada orang yang suka. Gitu. Siapa yang tidak senang dengan Islam, tidak senang dengan organisasi-organisasi Islam. Nah, ini nih yang terjadi gitu. Nah, oleh karena itu satu solusinya adalah duduk bersama, kemudian berdialog, berdiskusi, dan mengambil jalan tengah. Gitu. Yang mana yang terbaik? Oh, berarti kalau kondisi sekarang harus seperti ini, oke, kita hormati, kita hargai keputusannya. Tapi nanti perlu ada tindakan-tindakan yang konkret setelah. Nah, saya kira itu yang perlu dilakukan, Mas. Jadi sebenarnya antara Pak Haidar dengan Pak Amin dan Pak Dahlan itu sebenarnya sudah ada komunikasi. Tinggal mungkin kondisi saat ini itu pimpinan Muhammadiyah sekarang ini lebih mengambil jalan yang safety, jalan tengahnya saja gitu. Karena melalui politik kadang-kadang memang ya risikonya cukup besar gitu ya. Meskipun kita tidak boleh meninggalkan politik seperti yang disarankan oleh Kiai Ma'mun Mahmud Zubair. Bukan. Pak Sukron Makmun ya, Kiai Haji Sukron Makmun gitu ya. Itu gurunya Pak Ma'ruf Amin ya, gurunya Pak Ma'ruf Amin. Beliau mengatakan bahwa tidak boleh orang Islam itu buta politik, harus berpolitik gitu. Karena apa? Jangan sampai nanti dipolitiki, itu kata beliau. Dan saya setuju gitu ya. Harus tahu gitu. Kalau tidak terjun politik, tapi harus tahu politik supaya tidak dipolitisin gitu. Nah ini Kiai Sukron Makmun ya, gurunya Pak Kiai Ma'ruf gitu. Oke, saya kira gitu Mas Sonata. Oke Pak, terima kasih Pak. Amin. Ada lagi yang lain? Oke, kalau tidak ada, saya ingin coba lanjutkan materi kita. Nah, sekarang apa sih yang dibutuhkan? Skill apa yang diperlukan ya? Yang tadi sudah saya sebutkan di awal agar
seorang pemimpin itu nanti bisa sukses di dalam menjalankan kepemimpinan, yaitu berupa leadership behavior, yaitu berupa perilaku kepemimpinan. Apa saja perilaku kepemimpinan yang perlu dimiliki oleh seorang leaders itu adalah establish a clear direction. Gitu. Jadi harus menetapkan sebuah arahan yang jelas. Nah, arahan yang jelas itu bentuknya apa? Envision the future. Jadi dia harus bisa menjelaskan visi ke depannya apa. Ya. Kemudian fokus attention gitu ya. Jadi perhatiannya itu terfokus, tidak terpecah. Jadi kalau dia memang tugasnya memimpin negara, ya betul-betul memimpin negara, tidak sambil berbisnis gitu. Ya. Rata-rata beberapa pimpinan terakhir di Indonesia itu kan berbisnis gitu ya, sambil berbisnis gitu. Ya, ketika saya satu periode itu apa yang saya dapat, nah itu kan sudah berbisnis. Tapi tidak betul-betul ini melayani all out untuk kepentingan rakyat gitu. Jadi seperti itu. Sehingga mereka memperbanyak ya kolaborasi dengan asing gitu ya, sehingga nanti dia dapat keuntungan itu ya. Makanya sekarang muncul ada wacana presiden 3 periode dan seterusnya, itu karena ya nuansa bisnisnya lebih tinggi, artinya dia tidak fokus bagaimana memimpin negara ini dengan baik. Nah ini contohnya. Kemudian articulate values-nya tadi sudah jelas ya. Jadi dalam rangka menetapkan sebuah arahan yang jelas, itu berarti dia harus mampu mengartikulasikan nilai. Nilai apa saja yang akan dibangun, yang akan dibawa, yang harus dimiliki oleh orang-orang yang ada di dalam organisasi itu. Nah ini harus diperjelas. Oh, pokoknya di organisasi ini kita harus semuanya harus satu, memiliki komitmen yang tinggi. Kemudian yang kedua, kedisiplinan yang tinggi, nilai kejujuran yang tinggi, nilai keadilan yang tinggi, nilai kasih sayang yang tinggi, kerjasama yang tinggi. Itu harus ditunjukkan, ya, harus ditumbuhkan kepada semua orang. Sehingga nanti kalau ada yang tidak disiplin, itu kemudian diberikan tindakan, diingatkan, ya, diberikan perlakuan, diberikan sanksi. Tentu sanksinya sanksi-sanksi yang nanti akan membuat orang lain itu menjadi lebih baik, bukan kemudian malah semakin menjauh dan bahkan merusak organisasi kita. Nah, kemudian yang berikutnya adalah dalam rangka untuk menetapkan a clear direction itu adalah enlist others. Artinya apa? Bisa merangkul orang lain dengan sebaik-baiknya, gitu ya. Jadi mengajak orang lain dengan sungguh-sungguh, gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, perilaku yang diharapkan dari kepemimpinan itu yang ini juga diperlukan skill untuk itu adalah communicate. Ya. Artinya kata kuncinya adalah communication. Yaitu kalau dalam 4 sifat Rasul namanya tablik, gitu ya. Nah, jadi kita harus bisa mengkomunikasikan ide, gagasan, visi, misi tadi harus betul-betul tersosialisasi dengan baik. Nah, caranya apa? Ya provide meaning ya, yang menyiapkan makna gitu ya. Utilize all forms ya. Jadi memanfaatkan seluruh medium, seluruh bentuk ya yang ada. Apakah melalui rapat, apakah melalui forum ya, melalui kajian atau melalui workshop dan seterusnya, itu semuanya harus bisa dijadikan wahana untuk bisa mengkomunikasikan kepada orang-orang di sekitar kita. Bahkan bukan hanya di dalam internal, ke eksternal pun kita juga bisa melakukan itu dengan publikasi gitu ya, melalui media cetak, media elektronik gitu ya, digital sekarang gitu ya. Nah, ini harus disampaikan. Sehingga apa? Semakin banyak media yang bisa kita pakai dan kemudian itu sampai kepada orang-orang yang diharapkan, insya Allah itu akan menjadi efektif mengkomunikasikan. Tapi lebih dari itu, seorang pemimpin memang yang dibutuhkan adalah bisa berkomunikasi dengan baik, mengkomunikasikan langsung, tidak hanya dari sisi tulisan saja. Karena ada juga sih ya, yang memang kalau ngomong juga pinter, tetapi kadang-kadang tidak bisa nulis dengan baik. Tapi ada juga yang orangnya itu tidak bisa ngomong, tapi nulisnya luar biasa. Nah, itu juga salah satu cara gitu. Oleh karena itu kalau dalam konteks ini, ketika kita punya kelemahan dalam komunikasi ini, maka kita harus merekrut, mencari orang-orang yang pandai, yang memiliki kapasitas komunikasi yang baik untuk bisa
tadi mengartikulasikan apa yang menjadi ide gagasan kita, cita-cita kita kepada orang lain itu agar sampai kepada orang-orang yang seharusnya memperoleh informasi itu. Nah, maka di sini ada spread the word, gitu ya. Ya, spread the word. Ya, jadi itu ya bisa menggunakan kata yang tepat gitu ya. Jadi kata yang tepat, ya kalimat yang pas gitu ya. Bukan malah yang salah gitu ya. Salah nanti malah bisa menyebabkan interpretasi yang berbeda-beda. Kalau bisa tidak multitafsir intinya seperti itu. Kemudian yang berikutnya kita lihat dalam perilaku di dalam organisasi ya, posisi di dalam organisasi, perilaku kepemimpinan yang dibutuhkan adalah di dalam konteks posisi organisasi, maka seorang pemimpin itu harus apa? Build trust, membangun kepercayaan. Bagaimana orang percaya pada kita kalau kita sendiri tidak bisa dipercaya? Nah, salah satu cara untuk bisa dipercaya ya konsisten, punya reliability dan konsistensi gitu. Jadi antara yang kita ngomongkan dengan yang kita lakukan itu ada kesesuaian gitu. Nah, ini yang penting. Bukan sekedar pencitraan gitu ya. Tapi betul-betul memang itu ya perilakunya. Itu otentik, itu adalah kita. Nah, ini. Kemudian plan small win gitu ya. Plan small win. Artinya kita bisa merencanakan sebuah keberhasilan kecil ya dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar. Nah, jadi mulai dari unit, mulai dari direktorat gitu ya kalau dalam sebuah institusi pendidikan gitu ya. Itu kemudian nanti dalam skop yang lebih besar. Jadi keberhasilan itu. Salah satu keberhasilan yang merencanakan keberhasilan itu apa? Ya kalau kita punya planning itu harus tetap bisa tercapai dengan baik. Kalau bisa melampaui apa yang sudah direncanakan. Nah, dari unit itu bisa, otomatis nanti yang lebih besar akan menjadi lebih baik gitu. Seterusnya gitu. Sehingga nanti secara institusional, secara organisasi itu akan menjadi betul-betul memperoleh kemenangan ya, kesuksesan ya. Plan small win. Win itu tidak selalu diartikan menang, tapi sukses gitu bisa dikatakan seperti itu. Kemudian yang berikutnya dalam posisi organisasi, maka ada recognize contribution. Jadi yang paling baik itu kalau dalam konteks organisasi, itu ada penghargaan ya atas kontribusi orang lain. Jangan sampai ada klaim bahwa keberhasilan ini kalau tidak saya tidak. Gitu. Ini adalah karena saya. Itu keliru besar dalam sebuah organisasi. Karena apa? Kita bersama orang lain. Tentu kontribusi dari orang lain jangan diabaikan. Pasti ada kontribusi. Bahkan ketika kita tidak melihat itu dari sisi idenya atau dari sisi tindakannya, tapi jangan dilupakan bahwa orang-orang di sekitar kita itu selalu mendoakan kita. Nah, ini pentingnya. Islam mengajarkan seperti itu. Maka jangan kira keberhasilan kita itu bisa jadi itu bukan karena sekedar ide atau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh orang-orang di sekitar kita, tapi dari doanya mereka. Itu kan nggak kelihatan. Tapi doa itu punya peran yang sangat besar. Kalau dalam Islam itu kan senjata itu adalah doa itu adalah senjata pamungkas gitu. Yang itu tidak nampak, tapi dampaknya bisa sangat luar biasa. Nah, ini. Maka kekuatan doa. Coba kita ingat gitu ya. Seorang dalam kelompok 3 pemuda tadi ya, 3 pemuda yang terjebak dalam gua itu. Itu kan kekuatan doa yang kemudian dia berwasilah dengan amal-amal soleh yang pernah dilakukan. Tapi dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya bisa keluar ya. Batu yang menutup gua itu akhirnya bisa kebuka. Itu kan karena doa. Nah, ini. Bahkan di dalam Al-Qur'an disebutkan kalau orang nggak mau berdoa itu dikatakan sombong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah nggak suka gitu kalau ada orang gitu. Nah, inilah saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus selalu berusaha bahwa menghargai kontribusi orang lain sekecil apapun. Bahkan kalaupun bukan orang-orang yang ada bersama setiap hari dengan kita, tapi keluarganya selalu mendoakan agar orang
agar suaminya, istrinya, anaknya yang bekerja di institusi kita itu bisa berjalan dengan baik, bekerja dengan baik, dan memperoleh keberkahan. Nah, doa itulah yang nanti akan meliputi. Nah, inilah saudara-saudara yang dirahmati Allah. Pentingnya kita menghargai kontribusi. Sekecil apapun kontribusi itu tetap ada. Nah, kalau dalam manajemen sumber daya manusia, terutama dalam kajian bidang administrasi pendidikan, itu ini termasuk pendekatan dalam manajemen, yaitu menghargai kontribusi orang lain. Nah, ini pentingnya, perlu diakui. Kemudian yang berikutnya adalah celebrate accomplishment atau achievement. Jadi seorang pemimpin dalam posisi organisasi, ketika dia sukses itu bisa merayakan bersama-sama. Oh, ini kesuksesan ini karena kesuksesan bersama. Ini adalah kesuksesan kalian gitu, bukan kesuksesan saya gitu. Tanpa ada kalian mungkin saya bukan apa. Nah, itu mestinya kayak gitu. Bukan malah oh nek orang aku orang gitu. Itu kebalik gitu ya. Nah, ini kebalik. Nah, kemudian yang keempat adalah development of self. Yang keempat itu adalah membangun ya, mengembangkan diri gitu ya, pengembangan diri. Yaitu apa? Ya, harus dimulai dari set the example ya. Yaitu ya merancang, menyusun ya, contoh gitu. Walk like you talk. Jadi melakukan apa yang kita omongkan, kira-kira seperti itu. Antara omongan dengan tindakan itu sama. Kemudian melatih dengan positive self regards gitu ya. Jadi apa namanya? Ya kita harus selalu positive thinking lah, kira-kira seperti itu. Ya, berpandangan positif. Nah, ini. Jangan suka suudon tapi lebih baik pada husnudon. Oke, kalau sekarang gagal, kita tidak boleh putus asa. Berarti kegagalan kita adalah kesuksesan yang tertunda. Karena itu mari kita masih bisa lakukan. Kita masih bisa perbaiki. Nah, mestinya seperti itu. Kita positif. Berarti kalau umpamanya kita masih belum berhasil, oh ini seperti ini, oh berarti kita harus mengambil hikmahnya. Kita begini, oh kemarin kita kurang kompak, umpamanya kayak gitu. Nah, sekarang kita kompakan supaya bisa lebih baik. Jadi kayak gitu. Jadi selalu positif thinking. Jangan negative thinking dulu. Gitu. Karena negative thinking itu akan menghabiskan energi, menguras energi. Kalau sudah menguras energi, lelah buat jadinya kita. Kalau lelah, nggak optimal kita bekerja. Kira-kira seperti itu. Kemudian fokus on winning. Ya. Jadi fokus pada kesuksesan. Jadi ini yang dilakukan ya, untuk mengembangkan diri. Maka Max Lellen mengatakan ada 3 virus gitu ya. Nah, salah satu virus yang menyebabkan seseorang itu bisa berprestasi itu namanya virus need for achievement. Need for achievement, yaitu kebutuhan untuk berprestasi. Nah, ini kita fokus. Di dalam Al-Qur'an juga tidak jelas ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi mana amal yang terbaik? Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Berarti fokus pada keberhasilan itu. Kemudian search for opportunities. Jadi mencari peluang ya, mencari kesempatan, mencari berbagai kesempatan-kesempatan yang bagus gitu. Nah, ini dalam mengembangkan diri. Berarti cara mencarinya gimana? Kalau itu adalah kaitannya dengan skill, kita banyak mencari di mana sih untuk bisa mengikuti, oh saya kekurangannya pada komunikasi, berarti saya perlu training bagaimana meningkatkan komunikasi saya. Bagaimana membangkitkan motivasi saya, ikut workshop, ikut apa, dan seterusnya. Seperti itu. Sehingga seorang pemimpin ini harus punya visi seperti itu, punya program seperti itu. Jangan hanya suruh kerja, terus suatu saat apa? Pegawainya, stafnya, itu diikutkan training gitu ya. Karena training itu bisa 2 makna. Bisa untuk refreshing dan sekaligus meningkatkan kapasitas gitu. Penambah pengetahuan, skill dan seterusnya. Jadi seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah yang kelima dalam konteks ini training leadership skill ya. Leadership skill training gitu atau training skill kepemimpinan itu adalah empower members, yaitu menguatkan ya, memperkuat anggota. Ya, salah satunya adalah dengan
establish clear buy-in. Ya, jadi ya menetapkan sesuatu yang jelas dari apa yang diharapkan. Gitu. Kemudian foster collaboration. Ya. Jadi di sini adalah mengembangkan, ya, menjalin kolaborasi kerjasama kepada orang lain. Kemudian develop a supportive environment. Mengembangkan lingkungan yang mendukung. Kita tahu bahwa lingkungan yang iklim yang kondusif itu menjadi modal, menjadi kekuatan untuk bisa meraih kesuksesan. Tapi kalau lingkungannya tidak kondusif, ya, saling sikutan antara satu orang dengan orang lain, itu nanti akan menguras energi dan bahkan akan bisa menghancurkan gitu ya, menghancurkan kekuatan di dalam organisasi. Makanya kita harus membuat lingkungan yang mendukung gitu ya. Jadi bagaimana membuat lingkungan yang mendukung? Ya salah satunya kita harus melakukan pendekatan-pendekatan. Kalau ada hambatan-hambatan kita selesaikan gitu ya. Nah, apa masalahnya diselesaikan. Sehingga itu harapannya kalau dulu lingkungan itu menolak, bagaimana lingkungan yang menolak itu kemudian kita dekati untuk bisa menjadi mendukung dan seterusnya. Jadi seperti itu. Itu maka kita harus menguatkan member kita, anggota kita gitu ya. Staff kita gitu. Itu untuk betul-betul solid ya, menjadi satu teamwork yang solid. Yang tidak kalah penting juga adalah culture. Ya. Developing culture, membangun budaya. Karena dalam organisasi itu yang penting adalah corporate culture, budaya organisasi. Budaya organisasi itu menyangkut keyakinan, nilai gitu ya, yang dipegang teguh. Sehingga itu menjadi ruh, menjadi kekuatan di dalam menjalankan sebuah organisasi. Nah, culture ini, sebagaimana dalam slide ini disebutkan, changing culture of your chapter take full commitment. Nah, jadi culture ini memang harus dibangun dengan komitmen. Kalau kita mau disiplin, ya komitmen kedisiplinan itu harus tinggi. Nah, ini kalau tidak, maka tidak akan berhasil dengan baik. Ya, caranya adalah listen for new understanding of what member are saying. Apa yang kita mendengar, apa yang diharapkan, yang diinginkan oleh anggota kita, staf kita, karyawan kita, pegawai kita, teman-teman kita, teman kerja kita. Gitu. Kemudian use an aggressive language, gitu ya. Jadi menggunakan bahasa yang tidak agresif. Nah, kalau menggunakan bahasa-bahasa agresif, ya itu menjadi masalah, gitu. Ya. Jadi masalah orang yang disiplin menjalankan ketaatan dianggap itu malah radikal, itu keliru besar. Nah ini sangat tidak tepat gitu. Nah state your assumption gitu ya. Jadi ya bisa menetapkan ya berbagai asumsi-asumsi gitu ya. Nah ini kemudian don't demand one way. Tidak hanya menggunakan satu cara gitu ya di dalam membangun culture itu. Banyak cara yang bisa dilakukan gitu. Pertama, kita budayakan ya secara personal. Kemudian kita bisa mengundang orang lain untuk bisa menumbuhkan. Ya, gimana sih supaya culture itu bisa tumbuh dengan baik, diadakan training gitu. Nah, ini bisa dilakukan dengan cara seperti itu. Kemudian lebih penting lagi ya di dalam sebuah organisasi yang bergerak dalam bidang pendidikan utamanya, maka kita harus overcoming diversity. Mengatasi perbedaan. Jadi karena apa? Perbedaan itu tidak mungkin kita hilangkan, pasti ada. Perbedaan itu suatu keniscayaan. Tetapi bagaimana kemudian kita menghargai perbedaan itu? Ya, jangan sampai kita malah gagal paham gitu ya. Gagal paham bahasanya. Ya, mohon maaf, ini yang lagi dikritik sekarang adalah Pak Menteri Agama kita gitu ya. Yang kaitannya dia tanpa pemahaman tentang toleransi gitu. Dia gagal paham tentang makna toleransi gitu ya. Yang dia mengatakan suatu saat kalau begitu, kalau ini komunitasnya tidak hanya satu gitu tapi beragam, maka mengawalinya tidak hanya pembacaan kitab suci Al-Qur'an, bisa juga yang lain. Nah, ini kan malah menjadi masalah gitu. Karena hal itu sudah selesai gitu, tapi malah justru itu malah memicu ke tidak sepahaman gitu. Ya menghargai perbedaan itu ya seperti itu. Gitu. Tidak perlu harus dipaksakan dengan seperti itu.
Apalagi nanti kalau sudah menyangkut bagaimana orang Islam bisa saja gitu ya, ibadahnya tidak harus di masjid gitu ya, bisa juga di tempat orang lain. Itu kan akan ada ide gagasan kayak gitu ya. Naudzubillah, itu tidaklah perlu kita besar-besarkan. Kita tinggalkan. Kita sudahlah seperti yang sekarang ini berjalan itu sudah baik gitu ya. Saya kira seperti itu. Oke ya, jadi itu overcoming diversity ya. Kemudian yang perlu dipahami lagi adalah dalam konteks ini membangun leadership skill itu, skill kepemimpinan, yaitu mengetahui your triggers gitu ya, mengetahui apa yang menjadi pematik pemicu gitu ya di dalam organisasi kita. Nah, makanya seorang pemimpin harus paham, waduh ini kan menjadi bahaya kalau ini seperti ini. Nah, maka perlu segera diselesaikan, diatasi. Kemudian memahami bahwa hal-hal yang tidak diperlukan ya, tidak dibutuhkan oleh kelompok gitu ya. Nah, tidak boleh dipaksakan gitu ya, tidak boleh dipaksakan. Kalau tidak sesuai dengan budaya kita ya nggak usah dipaksakan di Indonesia gitu. Nah ini penting gitu ya, karena ini pasnya adalah di negara Barat bukan di negara Indonesia, sehingga ini perlu disesuaikan. Nah inilah kelemahan ketika orang-orang yang menjadi pemimpin itu tidak mengerti kultur atau budayanya gitu ya, sehingga dia hanya melihat dari apa yang pernah dia peroleh dari orang lain dan kemudian serta-merta diterapkan padahal tidak sesuai, dipaksakan. Nah, ini akan nanti menjadi masalah gitu ya, akan jadi masalah. Kemudian keep the goal simple ya. Jadi ya harus bisa dijagalah gitu ya tujuan sederhananya gitu. Jadi ini yang perlu dipahami, sehingga dalam seorang pemimpin itu harus memahami bagaimana menjaga tujuan ya, mencari meraih tujuan itu secara sederhana. Jadi dengan demikian nanti insya Allah itu akan bisa berjalan dengan baik, dan kalau itu bisa berjalan dengan baik otomatis organisasi akan menjadi lebih baik. Ketika kita menjalankan kepemimpinan maka itu akan menjadi baik. Nah berikutnya yang tidak kalah penting juga adalah running in effective meeting. Nah ini sebagai tolak ukur akhir ya, kita melihat bahwa seorang pemimpin itu nampak atau tidak, itu akan kita lihat ketika dia memimpin sebuah forum, ya, sebuah meeting. Jadi kalau dia bisa mengemas sebuah pertemuannya itu bisa efektif, berarti peran pemimpin itu akan kelihatan. Ya, bagaimana dia memanfaatkan agenda, gitu ya. Kemudian menggunakan agenda-agenda yang ada, kemudian menggunakan agenda itu untuk mendiskusikan, memecahkan masalah gitu ya, memimpin diskusi, memimpin pertemuan gitu, mengambil keputusan dalam sebuah forum, bagaimana menghargai setiap pendapat dan seterusnya, kemudian menengahi berbagai pandangan yang berbeda, itu nanti akan kelihatan di dalam meeting ini. Nah itu menjadi ciri bahwa dia akan sukses atau tidak nanti seorang pemimpin. Jadi ini menjadi salah satu contoh ya dari sebuah komunikasi organisasi, dan komunikasi organisasi ini menjadi modal di dalam meraih kepemimpinan yang sukses. Nah, kepemimpinan yang sukses tidak bisa dilakukan ketika seorang pemimpin tidak memiliki leadership skill. Nah, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah hal yang penting gitu ya, yang dapat dilakukan gitu ya oleh seorang pemimpin. Tetapi perlu saya ingatkan lagi, sesungguhnya beberapa tokoh menyebutkan leadership skill yang dibutuhkan itu paling tidak ada 3. Ya. Yang pertama itu namanya conceptual skill. Ya, jadi skill konseptual. Ini digunakan oleh seorang leader terutama di dalam membuat visi, misi, ide, gagasan, ya, mengartikulasikan, menuangkan, ya, mendeskripsikan ide, gagasan dan seterusnya.
Ya. Kemudian yang kedua itu adalah human skill. Ya. Human skill itu adalah skill yang dibutuhkan untuk berinteraksi, berkomunikasi, ya, atau berkolaborasi dengan orang lain. Maka ini sangat penting. Seorang pemimpin yang tidak bisa berkolaborasi, tidak bisa berinteraksi dengan orang lain, itu bagaimana akan berhasil gitu. Maka ini skill yang kedua ini diperlukan. Mendekati orang, ya. Kalau ada orang yang keras, bagaimana dia pendekatannya. Kalau ada orang yang lembut, bagaimana dia pendekatannya. Kalau ada orang yang lamban, bagaimana dia pendekatannya. Dia harus punya human skill yang kedua. Yang ketiga adalah technical skill, yaitu skill teknik. Ya. Ini lebih pada hal-hal yang sifatnya operasional. Ya. Jadi sifat operasional. Maka ketika seorang pemimpin itu bisa memiliki tiga tadi, maka insya Allah dia punya modal untuk bisa sukses menjalankan kepemimpinan. Sebagai contoh yang technical skill, kalau biasanya seorang pemimpin itu mau buat surat itu selalu meminta ya stafnya, tolong buatin surat ini gitu. Tapi nggak ada siapa-siapa saat itu, maka dia harus bisa mengkonsep sendiri ya, melakukannya gitu ya, mengarsip gitu ya, kemudian menginventaris dan seterusnya. Itu harus bisa melakukan itu. Artinya dari sisi teknis gitu. Memang tidak semuanya harus bisa dilakukan, tetapi paling tidak dia paham dari sisi teknis. Sehingga nanti kalau ada kesulitan-kesulitan yang dialami staf mereka, rekan mereka, orang-orang yang bersama mereka dari sisi teknis, paling tidak dia bisa memberikan solusinya. Nah, itulah saudara-saudara yang dirahmati Allah. Jadi paling tidak ada tiga ya kunci akhirnya. Jadi yang dibutuhkan dalam leadership skill, yang pertama adalah conceptual skill, kemudian yang kedua adalah human skill, dan yang ketiga adalah technical skill. Nah, itu saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaitannya dengan skill leadership yang sangat penting dan perlu dilatihkan atau dimiliki oleh seorang leader agar di dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang leader dia bisa berhasil dengan baik, sukses dengan luar biasa. Demikian, mungkin ada pertanyaan, ada tanggapan, dipersilahkan. Pak, saya mau nanya, Pak. Boleh, monggo Mas. Ya, Pak, mohon maaf, Pak, sebelumnya saya masih tadi kayaknya kurang ngerti di bagian kebudayaan. Kan tadi ada slide yang membahas tentang kebudayaan ya, Pak. Betul. Nah, itu maksudnya yang dimaksud apa cara memimpinnya atau bagaimana, Pak? Begitu. Soalnya saya masih kurang paham. Jadi kalau yang dimaksud dengan culture itu lebih bagaimana membangun corporate culture, budaya organisasi. Ya. Culture yang dimaksud di sini itu membangun budaya. Budaya itu apa? Dimaknai di sini adalah suatu keyakinan, ya, suatu nilai, suatu norma yang itu kemudian menjadi norma organisasi. Contoh, seorang pemimpin punya bahwa dia menginginkan bahwa di dalam organisasinya itu kedisiplinan itu menjadi kunci. Maka bagaimana dia menerapkan bagaimana kedisiplinan itu, ya, kedisiplinan yang dimaksudkan itu dijelaskan kepada seluruh anggotanya. Kemudian bagaimana dilakukan. Nah, kalau ada orang-orang yang nggak disiplin, apa yang harus dilakukan? Sehingga apa? Lama-lama nanti orang itu terbiasa, sudah menjadi habit gitu ya, membangun budaya disiplin. Nah, kira-kira seperti itu Mas ya. Itu salah satu contoh. Kemudian yang lain apa? Kejujuran. Dia pengen bahwa organisasinya itu adalah organisasi yang dibangun atas dasar kejujuran. Nggak boleh ada orang yang jujur. Kalau umpamanya ada yang tidak jujur, maka harus ada sanksi. Sanksinya harus seperti apa dan seterusnya. Nah ini, jadi tidak boleh. Kenapa? Dia membangun secara nilai. Kenapa kita harus jujur? Karena jujur ini adalah menjadi modal. Kita tahu bahwa Allah itu akan selalu membersamai orang-orang yang jujur. Secara spiritual, secara keagamaan, dalil dia sampaikan. Kemudian dia contohkan langsung bagaimana dia jujur. Jadi dia nggak mau, saya dikasih uang 100 rupiah pun dia akan kembalikan. Karena apa? Ini bukan hak saya. Ini adalah haknya institusi.
Umpamanya kita ya bagian pengadaan, kita belanja menggunakan uang organisasi, ya uang lembaga, kemudian dapat diskon. Diskonnya nggak boleh kita ambil sendiri. Diskonnya harus nanti kita laporkan. Oh, bahwa kita punya diskon. Diinventaris gitu. Jadi seperti itu. Karena apa? Asalnya dari organisasi, kemudian kita harus kembalikan kepada organisasi. Jangan langsung malah ditelan gitu ya. Maksudnya wah kesempatan ini. Saya cari proyek yang banyak nanti biar dapat diskon. Diskon kita pakai sendiri. Itu berarti nggak jujur. Nah, jadi kalau saya punya cara, jadi kalau yang seperti itu, kita pengennya adalah net. Net itu pokoknya ya harga net ya. Jadi kalau harganya 10.000 ya 10.000 kita bayar gitu. Jadi seperti itu. Tapi kalau umpamanya kita beli kok kemudian masih ada pengembalian, kembalian itu harus kita kumpulkan, dicatat gitu ya. Kembalikan lagi ke institusi. Meskipun secara laporan bahwa itu memang sudah selesai. Nah, nanti itu bisa dilakukan. Untuk apa? Dana-dana yang sudah kembali tadi, diskon-diskon tadi itu dikumpulkan, nanti bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang positif. Apakah dikembalikan untuk kesejahteraan, menolong orang yang memang dalam kesulitan dan seterusnya. Itu sudah sah, tetapi semuanya atas sepengetahuan organisasi. Jadi seperti itu. Ini salah satu cara ya bagaimana kita membangun budaya. Jadi sini lebih pada bagaimana menciptakan, membangun ya menjadikan nilai-nilai yang kemudian itu menjadi nilai organisasi, apa itu kejujuran, keadilan, kasih sayang, kedisiplinan, kesungguhan ya. Nah, itu nilai-nilai itu kemudian dibangun, bagaimana caranya dideskripsikan, kemudian bagaimana caranya, terus kemudian semuanya orang harus bisa melakukan itu, kemudian nanti kalau tidak dilakukan maka perlu ada perlakuan khusus ya. Perlu ada sanksi ya. Yang sanksi itu tentu adalah sanksi yang kemudian membuat orang itu kemudian bisa melakukannya, bukan terus malah menjauh. Jadi seperti itu yang dimaksudkan Mas, budaya yang dimaksudkan. Oh iya Pak, satu lagi Pak boleh. Boleh, monggo. Saya pemimpin kan biasanya punya karisma ya Pak, karismatik Betul. misalkan kayak gitu. Apakah itu menjadi syarat utama? Biasanya kan kalau orang yang karismatik kan apa ya, auranya itu kan kelihatan tuh. Jadi yang misalkan anggota-anggotanya itu gampang apa ya istilahnya menuruti apa yang udah disusun gitu. Apakah seorang pemimpin itu harus dan wajib mempunyai karisma apa enggak harus gitu Pak? Oke, pertanyaan yang sangat bagus Mas. Jadi karisma itu sebenarnya lahir dari apa? Seseorang itu punya karisma, itu lahir karena orang itu punya apa? Kalau dalam teori, punya self-confident, high self-confident. Jadi orang yang berkarisma itu karena dia memiliki high self-confident, kepercayaan diri yang tinggi. Nah, kepercayaan diri yang tinggi itu diperoleh dari mana? Karena dia memiliki sebuah prinsip yang sudah dilakukan menjadi budayanya dia, menjadi culture-nya dia, menjadi karakternya dia. Ya. Nah, prinsip itu diambil dari mana? Tentu dari sumber-sumber yang diyakini benar. Kalau kita sebagai seorang Muslim ya tentu kita ambil dari Al-Quran, As-Sunnah ya. Nah itu prinsip-prinsip itu kita tanamkan ke dalam diri kita ya. Dengan sungguh-sungguh sudah menjadi darah daging terinternalisasi dalam diri kita sehingga membuat kita itu di samping juga pengetahuan yang memadai maka kemudian membuat kita percaya diri. Nah, orang yang memiliki kepercayaan diri yang tinggi itulah yang otomatis nanti menimbulkan aura karismatik yang tinggi kepada orang. Orang lain melihatnya, wah saya melihat segan. Karena apa? Ya memang mereka itu sudah punya itu kepercayaan diri yang tinggi, pantas kalau kita ikuti. Gitu. Sehingga kalau saya ya karisma itu memang bisa diciptakan, ya. Jadi bisa diciptakan karena itu terbentuk dari karakter yang sudah mendarah daging, tertanam dengan baik, diikuti dengan pengetahuan yang memadai, gitu ya.
dengan akhlak yang baik, dan itu diambil dari prinsip-prinsip yang jelas, ya, sumber-sumber yang jelas. Nah, kalau kita tentu itu adalah prinsip yang ada di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Itulah yang membuat nanti orang itu akan berkarisma. Jadi nggak bisa itu dibuat-buat. Itu memang harus melalui sebuah proses. Nah, tapi apakah seorang pemimpin harus berkarisma? Ya, kalau dia memang sudah punya itu automatically. Sehingga nanti akan lebih mudah mempengaruhi orang lain gitu ya, dengan karisma yang dimiliki. Gitu. Jawaban saya seperti itu, Mas. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Makanya Anda sekarang pegang teguh prinsip, kemudian prinsip itu Anda jadikan landasan di dalam hidup dan kehidupan Anda, dan Anda melakukan apa saja berdasarkan prinsip itu, automatically nanti suatu saat itu akan membuat diri Anda berkarisma di mata orang lain. Nah, ini tanpa itu ya nggak mungkin. Orang yang punya karisma itu biasanya punya pegangan. Pegangannya apa? Ya prinsip tadi gitu. Prinsip yang dipegang teguh sudah menjadi karakter, menjadi pengetahuan, menjadi perilaku, menjadi sikap, dan seterusnya. Seperti itu. Oke. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Any question again? Atau enough? Oke ya. Baik, sementara kalau tidak ada, ini materi yang saya sampaikan. Sekali lagi tadi ada 3 skill ya, leadership yang perlu dimiliki. Yang pertama apa? Konseptual ya. Jadi ini terkait dengan nanti upaya atau kaitannya dengan masalah ide, gagasan ya. Nah, itu kemudian atau konsep-konsep gitu ya. Kemudian yang kedua adalah human skill ya. Jadi untuk berinteraksi, berkomunikasi ya, berkolaborasi dengan orang lain. Kemudian yang ketiga adalah technical skill. Nah, kalau 3 ini dipahami, dimiliki oleh seorang leader, insya Allah dia akan punya modal untuk bisa menjadi seorang leader yang baik, dan ketika dia bisa memiliki itu semua, maka memiliki modal untuk bisa sukses di dalam memimpin sebuah organisasi. Dimanapun, termasuk juga dalam organisasi pendidikan. Apakah itu di sekolah, apakah itu di madrasah, atau di pesantren, insya Allah itu akan bisa menjadi modal. Saya kira begitu. Ini simpulan kita di dalam perkuliahan kita. Ada kekurangannya, saya mohon maaf ya. Tadi agak telat kita masuk ya, tapi alhamdulillah semuanya sudah bisa bergabung, dan kalau ada kekurangan mohon dimaafkan. Insya Allah nanti kita ketemu. Kita ujian tanggal berapa ya? Kalau nggak salah 22 ya? Iya, mulainya minggu depan, Pak. Cuma jadwal matkul ini kurang tahu, Pak. Oke, ya. Nanti yang satu materi nanti akan saya berikan, saya susulkan dalam bentuk video asinkron ya. Insya Allah nanti bisa dipelajari. Nanti saya akan rekam, kemudian nanti saya berikan kepada saudara ya. Mudah-mudahan ini nanti bisa menjadi tambahan pengetahuan dan ilmu yang mudah-mudahan bisa bermanfaat. Amin. Ya. Baik, saya kira itu. Mari kita akhiri perkuliahan kita dengan tahmid dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita close nggih.